Kembali di Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum dan kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang berikut ini. Mau ketemu artinya mau musyawarah permasalahan ini jangan sampai dilanjutkan begitu. Akhirnya ketemu sama saya bilang, ini Bapak ini kan sarjana hukum kata saya. Apa ini mau melawan hukum apa nggak ngerti hukum? Kan gitu sama saya. Akhirnya udah kita damai aja lah, Kamemed, jangan sampai kita lanjut. Ya sementara kan saya namanya juga di depan pejabat, saya sama masyarakat biasa tukang tani. Oke aja bilangnya mah, tapi saya nggak mau begitu saja gitu. Kalau nggak saya bilangnya oke, takutnya saya ada intimidasi gitu. Tapi saya tetap ke Panwas lagi. Panwas itu tolong lanjutkan aja, kan gitu. Oleh Panwas dilanjutkan nggak, Pak Mehmet? Ya, saya ke Panwas, pulang dari Panwas itu Pak, kata Panwas kan awalnya di Panwas, oke kami lanjutkan Pak Mehmet, kami selusuri ke lapangan. Kan terus saya pulang. Pas siangnya itu datang lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan dengan Ketua IKADESnya Bapak Bisri, dengan supir camat Rudiantonya ke balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa kalau kata orang kami mah Banten sila tuh musyawarah. Katanya Kak Mehmet ini tolong kita gimana caranya ya secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf kami akui ini permasalahan kan gitu. Ya, terus kan saya juga masih dibawa kan sama masyarakat biasa. Itu kepada saya, ya oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke Panwas. Gimana Panwas? Ini mau lanjut mau enggak? Tunggu Pak Mehmet sabar dulu, nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu. Nah, pas tanggal 21-nya betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Nah, di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, ini begini Pak Mehmet dikata dari Bawaslu. Pak Mehmet harus akui dengan yang sebenarnya kami sudah menyelusuri ke lapangan. Jadi si A si B-nya itu Pak Mehmet harus akur dengan temuan kami. Jawab ya. Oke kata saya. Kalau saya menjawab nggak akur berarti palsu saksinya kata saya. Akhirnya ditanya, yang ini siapa namanya Pak Mehmet? Apa betul ini Ustadz Asra? Kata saya bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami. Oke, kan gitu. Terus yang ini siapa? Nah yang ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan, kepala desa kami. Betul katanya. Kalau yang ini siapa? Ini Puji Setiabudi adalah sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik. Oke katanya. Yang ini siapa lagi? Kan berurutan gitu Pak. Iya. Berurutan. Kemudian kasus Pak yang Pak Mehmet laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya Pak Mehmet? Setelah saya laporkan, ya sampai sekarang berlanjut enggak? Justru sampai makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke Panwas lagi. Gimana Panwas? Bahwa katanya ya udah nanti juga ditindaklanjuti. Terus saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir. Ini bagaimana ini? Kan saya ada komunikasi dengan Panwas di luar sekretariat, di luar kantor ya. Ini Bawaslu kok nggak ada tindak lanjutnya kata saya. Saya gimana ini? Nanti Pak Mehmet sabar aja dulu. Sampai sekarang sabar-sabar aja, nggak ada tindak lanjutnya buktinya mah. Oke, cukup Pak Mehmet. Jadi mau gimana ini hukum kalau begini mah? Cukup Pak Mehmet. Nanti iya. kita perjuangkan sama-sama. Yang mulia, silakan. Saya melompat ke Nendi ya. Mohon izin yang mulia. Sebentar saja. Ya. Saudara Nendi, ya. Tadi saudara nggak menjelaskan lebih jauh ya. Saudara ini termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial atau PKH enggak? Enggak. Saya penerima dadakan lah. Hah? Penerima dadakan. Penerima dadakan. Saya nggak pernah dapat bansos apapun sebelumnya. Sebelum pemilu ini nggak pernah. Iya. Seumur hidup mungkin saya belum dapat bansos. Loh, enggak, yang saudara dapat itu karena saudara terdaftar atau saudara diberi begitu saja? Setahu saya dikasih tahu dari WA. Dari Maret itu ya. Ada pemberitahuan. Nah yang WA itu siapa? Pak Kadus. Ada afiliasi ke partai enggak atau ke paslon? Enggak. Yang WA enggak ada? Bukan, itu orang perangkat desa. Aparat desa. Iya. Jadi di situ saudara disebutkan tiba-tiba jadi penerima
bansos gitu. Iya, disuruh bawa KK sama KTP ke balai desa. Walaupun saudara sebenarnya nggak layak menerima bansos. Kalau untuk kelayakan itu orang lain yang menimbang ya, nggak pernah yang jelas. Jadi mendadak baru pemilu itu ya. Cukup Iya. majelis yang mulia. Cukup, ada yang lain? Cukup yang Iya, lain Mulia. mungkin. Ada untuk saksi Enda yang mulia. Kami dari kuasa hukum Vincentius Mendorfa ingin menanyakan kepada saksi Enda. Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa ada relawan yang ditangkap dan dianiaya karena membentangkan spanduk. Bisakah saudara saksi menjelaskan ke kita isi spanduk yang ditulis oleh relawan ini sehingga kemudian ada bentuk penganiayaan atau intimidasi dari aparat? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara saksi juga mengatakan bahwa Satgas Ganjar Mahfud juga digeledah. Yang ingin kami tanyakan, pada saat penggeledahan bagi Satgas Perempuan, apakah aparat yang menggeledah itu juga perempuan atau laki-laki? Karena tadi saudara saksi menyebutkan ada 2 aparat yang melakukan penggeledahan itu. Yang ketiga, tadi saudara saksi menyampaikan bahwa terdapat kesepakatan bahwa di wilayah yang steril bendera PDIP kemudian diturunkan. Yang ingin kami tanyakan, apakah di wilayah steril tersebut masih terdapat bendera lain selain daripada bendera PDIP? Dan yang terakhir, yang keempat, nanti sekalian saudara saksi jawab. Pada saat terjadi perdebatan dengan aparat, apakah saudari saksi pernah mengingatkan kepada aparat untuk netral dan tidak berpihak dengan melarang bendera PDIP diturunkan? Apakah ada saudara mengingatkan aparat terhadap kewajiban aparat untuk netral? Demikian untuk pertanyaan kepada saudari Enda. Terima kasih. Kami coba menjawab yang mulia walaupun tidak urut. Yang pertama, sesuai dengan keterangan Satgas yang menelpon saya bahwa yang melakukan penggeledahan seluruhnya adalah laki-laki. Yang kedua, spanduk yang dibentangkan tulisannya adalah "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pintar, kami pilih Pak Ganjar." Kemudian yang ketiga, di lokasi Presiden akan hadir, justru kami sebenarnya tidak memasang bendera PDI Perjuangan. Yang diminta untuk diturunkan adalah di lokasi-lokasi yang sebelumnya sudah kami pasang, plus beliau menyampaikan di titik objek untuk kami tidak memasangnya. Kenapa kami menolak? Karena kami melihat bendera partai lain justru lebih banyak daripada bendera PDI Perjuangan. Di situ ada bendera Partai Golkar, ada bendera Partai PSI, bahkan tiba-tiba jarak beberapa meter dari titik objek ada baliho yang malam itu dipasang mendadak. Tulisannya adalah "Coblos nomor 2 Prabowo Gibran, kerja, kerja, kerja." Kemudian di bando jalan "Selamat datang ke kelurahan tempat lokasi acara presiden", tiba-tiba juga ada banner bertuliskan "Jokowi bestinya PSI nomor urut 15". Saat itu kami bertanya-tanya, apakah hanya kami saja yang diminta untuk mensterilkan bendera? Karena kami tidak melihat langsung kedua aparat tersebut bertemu dengan ketua partai politik lain, tetapi saat itu kami keliling bahwa bendera-bendera PSI justru dikibarkan di depan halaman calon presiden akan makan dan titik halaman Taman Budaya Gunung Kidul, dan juga sampai 2:30 ada dropping bendera Gerindra dan PSI dari Yogyakarta yang jarak tempuhnya hampir 80 kilo dari Kabupaten Gunung Kidul. Demikian yang mulia. Bukan 40 kilo, kok 80 kilo itu mana itu? Oh, mungkin itu yang benar yang mulia, karena ini kira-kira.
Ya. Mohon maaf jika tidak tepat dalam Ya, menyampaikan. Saya kan orang Gunung Kidul juga. Oh, terima kasih Yang Mulia. Cukup ya dari pemohon? Ya. Oh, masih ada, silakan Ibu. Masih ada Yang Mulia. Ali. Kami mau mempertegas dari saksi Dadan dan juga dari saksi Maruli. Untuk saksi Dadan, saksi tadi menyatakan ada pembagian beras di masa tenang ya. Saudara saksi tahu nggak berasnya itu berasal dari mana? Saya melihat hanya sekedar logo dan beras itu saya tanyakan berapa kilonya, berjumlah 5 kilo. Kalau untuk dari mananya saya tidak tahu. Tempat dibagikannya di mana saudara saksi? Di rumah pensiunan TNI pada tanggal 11 dan 12. Di tempat-tempat lain tidak ada dibagikan? Hanya di kantor desa. Apakah saudara saksi tahu bahwa kantor desa itu merupakan fasilitas pemerintah? Iya. Apakah saudara saksi melaporkan hal tersebut kepada pengawas? Saya melaporkan kepada DPC pada waktu itu. Baik, Yang Mulia. Kami lanjut Yang Mulia kepada Saudara Maruli. Saudara saksi menyampaikan bahwa ada komunikasi saudara saksi dengan Kepling ya. Apakah saudara saksi memiliki bukti? Jadi tadi sebenarnya saya masih mau panjang menjelaskan, cuman majelis tadi langsung membatasi. Setelah kami tadi komunikasi, kemudian saya berhenti keluar dari rumahnya, kira-kira 50 meter saya berhenti, saya telepon tadi. Lantas saya telepon beliau, saya ulangi pembicaraan itu dengan tujuan saya sebenarnya mau minta uang itu biar ada pegang saya. Dan saya ada rekaman pembicaraan itu. Bahkan dalam rekaman itu saya tanya nilainya berapa, dia sebutkan nilainya 50.000. Dan bahkan sebenarnya ketika saya tanya 50.000 itu, dia langsung menjelaskan 50.000 untuk Prabowo Gibran, 50.000 untuk Ade Jona untuk DPR RI. Izin Yang Mulia jika diperkenankan untuk kami putarkan rekaman suaranya. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Saudara Mehmet. Saudara Mehmet, saudara saksi nyoblos di TPS nomor? Di TPS nomor 4. TPS 4, desa? Desa Lebak, kampungnya Kampung Cikaso. Cikaso. Di Pandeglang ya Pak? Iya, Kecamatan Monjol. Ya, di TPS saudara saksi atas nama Mehmet yang menang pasangan calon nomor berapa? Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, baik, terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Mufti Ahmad. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor? TPS 35. TPS 35. Desa Aikorsik. Aikorsik. Kecamatan Aikuo. Aikuo. Kabupaten Labuhan Batu Utara. Batu Utara Sumut ya. Di TPS Anda yang menang pasangan calon nomor berapa? 02. Nomor 2 ya. Selanjutnya saksi atas nama Maruli. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? 047. 47 ya, 047. Ya. Desa? Kelurahan Pulau Brayan Kota. Sorry, diulangi. Kelurahan Pulau Brayan Kota. Pulau Brayan Kota. Kota Medan. Kota Medan ya. Di TPS 047 di mana saudara saksi nyoblos yang menang nomor berapa? Saya nggak ngikut sampai akhir, tapi untuk Medan secara keseluruhan Bukan, 02 menang telak. Enggak, saya tanya, saudara nyoblos nggak untuk pemilu presiden? Nyoblos. Di TPS berapa? 047. Ya, nomor yang menang calon nomor berapa? Nggak ngikut saya. Pak. Oh, tidak tahu. Tidak ikut. Oh, saya pikir tidak ikut nyoblos. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Baik, selanjutnya saksi atas nama Nendi. Nendi Sukma. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? Nomor 3. TPS nomor 3 di Desa Darmalarang. Darmalarang. Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Banjaran, Majalengka ya? Iya. Di TPS Anda yang menang nomor berapa? 02. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Saudara Suprapto. Saudara Suprapto nyoblos di TPS nomor? 09. 9 ya, desa kelurahan? Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa. Medan, Kota Medan ini ya. Di Kota Medan ya, Pak? Ya.
Kota Medan. Kota Medan. Di TPS Bapak yang menang nomor berapa Pak? Nomor 2. Nomor 2, baik. Terima kasih majelis. Dari pihak terkait ada pertanyaan? Terima kasih yang mulia. Saya bertanya pada Saudara Dadan, saksi. Saudara saksi, Saudara Dadan, apa saudara kenal dengan pensiunan TNI yang bernama Yosep tadi? Jelas kenal Pak, soalnya rumahnya 5 meter. 5 meter dari mana? Dari rumah saya. Baik. Saudara tahu Yosep ini apa ada punya afiliasi kepada partai? Apakah tidak? Apakah dia aparat desa atau siapa beliau? Tidak ada afiliasi ke partai, cuman dia pensiunan TNI aja. Pekerjaannya apa setelah pensiun itu? Iya di rumah. Saudara tahu nggak dari mana Pak Yosep itu mendapatkan beras tadi? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Cukup. Cukup. Silakan. Satu lagi. Ya, terima kasih. Ini ke Ibu Indah ya. Tadi mengenai intimidasi dari orang yang mengaku sebagai orang presiden ya, kalau tidak salah ya. Pada waktu itu langkah penyelesaiannya seperti apa? Dilaporkan nggak ke pihak kepolisian atau ada langkah penyelesaian lain gitu? Kami tidak melaporkan ke kepolisian. Kenapa pada waktu itu tidak dilaporkan? Kan diintimidasi waktu itu. Iya. Tidak ya? Karena kami juga merasa bias, karena yang datang itu apakah dari TNI atau Polri, kami tidak tahu, tapi yang jelas di jam 19.24 kami melaporkan secara internal kepada Ketua DPD, hanya itu yang kami lakukan. Oh gitu ya, baik. Kemudian untuk nanti langsung aja dijawab sekalian saja, Pak Mehmet, Pak Mukti, siapa lagi nih? Maruli, kemudian Nendi, sama Pak Suprapto. Ini kejadian-kejadian ini ditindaklanjuti tidak sama Bawaslu atau dilaporkan ke Bawaslu atau Panwas maksudnya? Mungkin demikian pertanyaan kami cuma itu. Kalau Pak Mehmet sudah lapor. Kalau dari saya, Pak Mehmet ya, dari Panwas saya laporkan, Panwas lapor ke Bawaslu, tapi sorry. Sampai sekarang nggak ada laporan lagi kemana-mana. Udah cukup tadi informasinya. Iya, mungkin saya salah sebut. Yang lain aja yang mungkin belum ada klarifikasi mengenai itu. Itu aja yang mulia. Terima kasih. Iya, ada yang lain dijawab. Ada tidak laporan ke Bawaslu yang Bapak lihat, Bapak alami itu? Kalau saya langsung koordinasi dengan pimpinan partai, tetapi secara personal sebenarnya saya ada komunikasi dengan pengawas pemilu. Cuman karena mendapat respon yang juga kurang memuaskan, akhirnya kita mengikuti petunjuk partai untuk nanti akan ditindaklanjuti. Iya. Tapi Bapak sendiri tidak ya, Pak Mufti? Ya. Tidak ya, tadi sudah jawab juga ya. Pak Prapto apa atau Pak Nendi dulu? Saya juga tidak melapor. Tidak ya. Pak Prapto juga tidak? Tidak. Pakai mic Pak, ini direkam soalnya untuk berita acara dulu. Kalau saya tidak saya ya? langsung melapor pada pimpinan partai. Baik. Masih ada Pak? Cukup ya? Mau memperjelas ya, tadi Pak Dadan itu mengatakan lapor pada DPC. DPC apa itu? DPC Kabupaten Pandeglang Pak. DPC apa? PDI Perjuangan. Pada waktu lapor pada DPC Perjuangan, PDI Perjuangan, Anda tahu nggak bahwa DPC melaporkan itu kepada Bawaslu atau Panwas? Belum tahu. Belum tahu. Yang mulia, saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada saksi Indah. Bahwa memang saya melihat video yang viral dari Ibu Indah ketika kejadian tersebut. Pertanyaan saya adalah, apakah Ibu tahu jelas siapa orang yang melakukan yang ditanda kutip intimidasi yang Ibu katakan sebagai orang presiden? Terima kasih.
Seperti yang sudah kami sampaikan di saat kami datang dan bertanya kepada beliau, beliau hanya mengatakan ring 1 tim pengamanan presiden dan beliau mengamankan korban itu karena tugas untuk mengamankan presiden. Yang kami tahu hanya seperti itu. Tidak tahu namanya, Bu ya? Tidak tahu namanya. Cukup, Pak. Dari Bawaslu cukup. Hanya mengkonfirmasi, Yang Mulia, izin untuk saksi Pak Mehmet melaporkannya ke Panwas Kecamatan ya Pak ya, atas nama Doni Firmansyah. Saya laporkan ke Panwas Kecamatan. Doni Firmansyah. Yang Bapak laporkan 2 orang ya? Maksudnya? Ada yang Bapak sampaikan video berdurasi 30 detik, foto berikut kaos pasangan calon Gibran ya? Iya, video yang memakai kaos Prabowo Gibran. Ya. Oke. Jadi tapi nanti kami jelaskan dalam keterangan, tapi sudah diterima oleh. Apa laporannya di situ Bapak yang ada di? Di laporannya terlapor 1 Eka Surya Setiawan, Kepala Desa Lebak, dan juga Staris. Terlapornya Eka Surya Setiawan dan juga terlapor 2 Fuzi Setiabudi. Ya. Ini sudah ditindaklanjuti Yang Mulia. Sudah ada teguran dari kami laporkan kepada Pemda Kabupaten Pandeglang untuk Haji Eka Surya Setiawan, dan juga Fuzi ada Staris PPS. Sudah kami sampaikan kepada KPU. Sudah beliau Staris PPS, ya. Sudah kami ada rekomendasinya dari Bawaslu, akan kami sampaikan juga. Kok Pak Mehmet belum dapat? Karena beliau melaporkan pada, jadi kami anggap sebagai temuan. Jadi beliau melaporkan kepada Panwascam yang melaporkannya kepada Bawaslu Pandeglang untuk diperiksa. Demikian Yang Mulia. Baik, itu tambahan sudah. Yang Mulia. Dari tambahan Bawaslu. Silakan. Merespon apa yang disampaikan tadi saksi pertama atas nama Dadan. Iya. Sudah Dadan ya. Tadi menyampaikan tidak ada hasil pengawasan Bawaslu. Ini perlu saya sampaikan Yang Mulia di hadapan majelis, bahwa hasil pengawasan Bawaslu terkait peristiwa di Kampung Bombong Desa Pasir Rerih, Kecamatan Cisata, sebagaimana disampaikan saksi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023. Ini Panwascam Kecamatan Cisata bersama PKD Pasir Rerih melakukan pengawasan kegiatan pertemuan terbatas yang diselenggarakan oleh Caleg DPRD Provinsi Banten atas nama Erpin AMD nomor urut 11 Partai Golkar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kampung Bongbong, Desa Pasir Rerih, Kecamatan Cisata mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, caleg mempresentasikan visi misi arahan memilih dan mensimulasikan pencoblosan. Sehingga caleg tersebut juga berpesan untuk selalu rukun sekalipun berbeda pilihan. Kegiatan ini diakhiri pukul 12 dengan membagikan bahan kampanye berupa kerudung. Demikian. Betul itu. Majelis. Ya. Kalau yang disampaikan tersebut saya tidak melihat, tapi kalau untuk tanggal 11 dan 12 Februari itu saya yang melihat dengan mata saya sendiri. Kalau untuk yang tersebut saya tidak melaporkan dan tidak melihat. Beda ini, beda peristiwa. Beda. Ini tanggal 11 dan 12. Oke. Dari Hakim ada yang ditanyakan? Silakan, Prof. Baik, kepada kuasa pemohon, ini sekali kebetulan membuka-buka bukti-bukti yang diajukan. Jadi bukti-bukti yang diajukan oleh saksi-saksi tadi, beberapa di antaranya memang belum masuk ya. Tolong itu dimasukkan, termasuk dimasukkan juga dia masuk kelompok dalil kualitatif yang mana begitu, supaya ada kejelasan.